Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak di rumah sehat, Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Nah, anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang permainan kasti. Nah, anak-anak tentu sudah mengenal ya permainan kasti ini. Dan di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang materi variasi gerak dasar lokomotor yang ada pada permainan kasti. Nah, variasi geraknya apa saja anak-anak sekalian? Nah, anak-anak harus mengetahui dulu ya tujuan pembelajarannya agar anak-anak nanti bisa mengejar atau mendapatkan materi ya sesuai dengan tujuan yang ada di sini. Yang pertama, setelah belajar di sini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Dan yang kedua, anak-anak nanti bisa mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor pada permainan kasti. Ini dua tujuan pembelajarannya anak-anak. Nah, dari kedua tujuan pembelajaran ini tentu anak-anak mengerti ya, kita akan belajar tentang gerak lokomotor. Nah, sebelum kita memulai ya, anak-anak masih ingat arti atau pengertian dari gerak lokomotor? Ya, bagus sekali. Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan ciri atau didapati berpindah tempat. Ya, berpindah tempat, contohnya berlari, melompat, ya, dan sebagainya. Nah, tentu di sini kita berbicara tentang variasi gerak pada permainan kasti, maka kita akan pelajari berbagai jenis variasi yang ada pada permainan kasti, tentunya gerak lokomotornya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah untuk jalan dan lari pada permainan kasti. Nah, anak-anak, pada permainan kasti itu kita mengenal ada tempat berhenti ya. Ada tempat yang biasa kita sebut dengan tiang perhentian ya atau bendera. Dalam pembelajaran ini Pak Guru sudah siapkan bendera seperti ini ya. Nah, biasanya dalam permainan kasti ini kita harus berlari menuju ke bendera ini, ya. Nah, untuk berlari menuju ke bendera ini, anak-anak bisa melakukan gerakan dengan berlari. Ya, berlari dengan cepat ya tentunya. Atau anak-anak juga bisa berjalan ya seperti ini. Nah, begitu anak-anak. Dan kedua jenis variasi gerak lokomotor ini untuk jalan dan lari ini kegunaannya disesuaikan dengan kondisi permainan. Jika anak-anak perlu menuju ke tiang perhentian ya, maka anak-anak harus berlari dengan cepat apabila waktu atau lawan telah bersiap mau melempar anak-anak dengan bola. Tapi jika bola didapati masih jauh, maka anak-anak bisa berjalan sambil menghemat tenaga. Ya. Ini untuk variasi yang pertama, jalan dan lari anak-anak. Kita lanjutkan selanjutnya yaitu untuk lari dan lompat anak-anak. Nah, jadi dalam berlari menuju ke tiang perhentian, anak-anak bisa sambil melompat ya. Seperti ini melompat. Nah, seperti ini. Tujuannya apa anak-anak? Kenapa harus berlompat sambil berlari?
Yaitu, lompatan ini bisa anak-anak gunakan untuk membantu anak-anak dalam menghindari lemparan bola agar tidak mengenai anak-anak ketika berlari. Jadi ketika dilempar bola, anak-anak bisa melompat atau menghindar sehingga bola tidak mengenai anak-anak tersebut. Ya. Ini untuk variasi gerak lokomotor yang kedua. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Baik, jika paham, kita lanjutkan untuk variasi yang ketiga adalah lari zigzag. Di sini Pak Guru sudah siapkan kerucut atau media untuk anak-anak lari zigzag atau lari berkelok-kelok ya. Jadi, anak-anak bisa berlatih untuk gerak lokomotornya dengan lari zigzag seperti ini. Nah, tujuannya apa anak-anak harus lari zigzag pada permainan kasti ini? Kenapa harus dilatih? Atau variasi gerak lokomotor zigzag ini kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, bagus sekali. Jadi, tujuannya agar anak-anak bisa menghindari atau mencari ruang untuk berlari menuju ke tiang perhentian. Ibaratnya di sini kerucut adalah lawan atau mungkin tim penjaga yang bersiap untuk menangkap bola atau menerima operan dari lawan sehingga anak-anak bisa berlari menghindari seperti ini. Nah, begitu anak-anak untuk lari zigzag ya. Nah, demikian untuk berbagai variasi gerak lokomotor pada permainan bola kasti. Coba anak-anak, apakah anak-anak ada contoh lain ya gerak lokomotor pada permainan kasti selain 3 jenis tadi? Ya, selain jalan lari, kemudian lari lompat, dan lari berkelok-kelok. Coba kalau ada anak-anak sebutkan di komentar di bawah ini ya. Itu. Dan jika anak-anak kesulitan dalam belajar ini bisa ditanyakan pada kolom komentar juga ya. Nanti Pak Guru akan jawab. Tapi seperti biasa ya, Pak Guru akan berikan tugas untuk anak-anak sebagai bahan belajar anak-anak di rumah. Tugasnya yang pertama, anak-anak coba jelaskan beberapa jenis gerakan lokomotor pada permainan kasti. Ya. Jadi gerakan lokomotor tadi apa saja? Coba anak-anak ceritakan lagi. Bisa dalam bentuk tulisan atau anak-anak langsung berbicara kemudian direkam di video begitu ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua anak-anak adalah lakukan latihan gerak lokomotor permainan bola kasti. Jadi berbagai jenis variasi gerak lokomotor tadi yang telah anak-anak pelajari, coba anak-anak praktikan ya. Ini anak-anak untuk tugasnya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, setelah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas, anak-anak bisa bermain kasti. Namun anak-anak harus ingat tetap menjaga protokol kesehatan dalam berolahraga di rumah. Nah, untuk berolahraga di rumah, anak-anak bisa minta bantuan saudara ya atau keluarga yang ada di rumah. Begitu anak-anak, kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak juga bisa terus belajar dengan Pak Guru. Caranya dengan mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak secara otomatis mendapatkan pemberitahuan terbaru ketika Pak Guru memberikan materi. Begitu anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PJOK.